Melanjutkan episode sebelumnya, kini kera ekor merah juga ingin ikut ambil dalam mengalahkan kera batu. Namun tiba-tiba segerombolan katak jelmaan dari Dewa Alis Kuning mendatangi mereka dan mengatakan untuk tetap membiarkan sang kera batu hidup karena menurutnya kera akan jauh lebih lezat jika dimakan hidup-hidup olehnya. Kabut hijau tebal mulai menyelimuti tempat tersebut dan semakin membuat para kera mulai ketakutan, terlebih lagi raja mereka telah dikalahkan. Energi yang begitu kuat dan pekat mulai menyatu ke satu titik yang pada akhirnya di dalam kabut itu muncul sang Dewa Alis Kuning yang tak sabar lagi ingin memakan sang kera batu yang telah dikalahkan. Dengan kedatangan sang Dewa Alis Kuning membuat para kera ketakutan dan para kaki tangan dari Dewa Alis Kuning pun menyambut kedatangannya itu. Hari yang ia tunggu-tunggu pun telah datang ketika sang kera batu berhasil dilumpuhkan, yang saat itu juga sang Dewa Alis Kuning berjalan ke arahnya untuk dimakan. Sang kera batu pun tak habis pikir bagaimana mungkin dua kera yang begitu hebat tunduk begitu saja kepada Dewa Alis Kuning yang seharusnya mereka melawan dan tak mengorbankan sesamanya. Kera batu yang masih memiliki tenaga pun mencoba untuk melawan sang Dewa Alis Kuning, namun dengan sisa-sisa kekuatan yang ada tak mampu membuat sang Dewa Alis Kuning bergeming, dan justru kini sang kera batu yang berada dalam bahaya serta terkena serangan balik dari sang Dewa Alis Kuning sekaligus menjadi santapan yang mudah bagi sang Dewa Alis Kuning yang langsung melahapnya hidup-hidup. Namun hal tak terduga pun terjadi. 60年前，别着急。不了了，大门被吃掉了。我等这一天。这什么东西？ 住他了！ Rupanya kera lengan panjang dan kera ekor merah telah merencanakan pengkhianatan tersebut jauh sebelum mereka berdua saling mengenal satu sama lainnya. Diceritakan pada beberapa waktu yang lalu saat kawanan kera lengan panjang dibantai habis oleh sang Dewa Alis Kuning dan hanya menyisakan satu kera saja, yaitu kera lengan panjang yang masih muda. Dan disitulah sang Dewa Alis Kuning menawarinya sebuah perjanjian, jika sang kera ingin memiliki kemampuan yang lebih maka akan membiarkannya selamat, namun jika melawan maka ia akan langsung dihabisi saat itu juga. Melihat potensi dari sang kera akhirnya membuat Dewa Alis Kuning membiarkannya hidup, namun untuk berjaga-jaga ia mengambil sebagian jiwa dari kera lengan panjang. Tak hanya dirinya saja, namun hal yang sama juga terjadi kepada kera ekor merah, sehingga keduanya pun tak dapat berbuat apa-apa selain mematuhi Dewa Alis Kuning. Seiring berjalannya waktu, kera lengan panjang pun mulai terbiasa dengan keadaan yang ada. Dan di suatu waktu ia mencari keberadaan dari tuannya itu namun tak berada di sana. Namun ia menemukan seekor kera lengan panjang yang masih selamat namun dijadikan tawanan serta mendapatkan siksaan dari Dewa Alis Kuning, sehingga sang kera yang tak dapat menahan lagi rasa sakitnya membuatnya memohon untuk dibunuh agar mengakhiri penderitaannya itu. Sang kera lengan panjang muda pun sangat memahami apa yang dirasakan, sehingga saat itu juga mengabulkan permintaan anggota klannya itu. 我知道那种感受。 这么多年的忍让，我的父母，大元魂。 Serangan dari keduanya pun telah berhasil membuat Dewa Alis Kuning hancur berkeping-keping, sekaligus membuat para kera akhirnya terbebas dari belenggu kejahatan yang terus memaksa mereka berada di jalan yang sesat. Kera lengan panjang pun telah kembali ke wujudnya semula, namun mendapatkan firasat buruk yang tanpa mereka sadari merupakan awal dari bencana besar yang sebentar lagi menimpa mereka. Dan benar saja, sesaat setelah merayakan keberhasilan itu, tiba-tiba lengan dari kera ekor merah terputus yang sontak saja membuat semua yang berada di sana kembali dibuat takut. Kita akan dibuat kembali ke masa di mana kera lengan panjang dan kera ekor merah masih remaja dan saling berbagi kisah satu sama lainnya. Keduanya telah menyimpan dendam yang sama kepada Dewa Alis Kuning yang telah membunuh dan memakan klan mereka.
dan akan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalaskan dendam keluarga mereka. Di saat hari itu tiba, Kera Lengan Panjang berharap agar salah satu di antara mereka berhasil membunuh Dewa Alis Kuning yang bisa saja salah satu dari mereka tak sedapat selamat. Dari tekad keduanya menunjukkan bahwa rasa dendam mereka teramat sangat dalam sehingga akan melakukan cara apapun agar Dewa Alis Kuning dapat dimusnahkan. Kembali ke masa sekarang, kini terlihat satu persatu lengan dari ekor merah pun terputus yang ternyata merupakan ulah dari Dewa Alis Kuning yang masih hidup. 你们太小看我，会反咬一口。老妖怪！ Rupanya kedua kera itu lupa jika setengah jiwa mereka telah diambil oleh Dewa Alis Kuning, sehingga dengan menggunakan boneka yang diisi oleh jiwa mereka, membuat Dewa Alis Kuning memberikan pelajaran kepada keduanya yang telah melakukan pengkhianatan dan tak akan mengampuni keduanya. Kini giliran Kera Lengan Panjang yang menerima akibatnya, dan para kera yang ketakutan akhirnya melarikan diri setelah melihat pemimpin mereka dihancurkan dan tak berdaya. Begitu juga dengan Xiao Liu yang meminta Kera Batu agar segera lari dan meninggalkan tempat tersebut. Namun alih-alih takut dan berlari, justru Kera Batu semakin geram dengan kelakuan Dewa Alis Kuning yang semakin menyiksa Kera Lengan Panjang dan Kera Ekor Merah, sehingga ia bertekad untuk menolongnya. Kera Batu yang tak tahan dengan arogansi dan sifat jahat dari Dewa Alis Kuning pun membuatnya semakin bersemangat untuk mengalahkannya dan akan melindungi para kera. Namun justru Dewa Alis Kuning menganggap hal itu mustahil karena saat ini ia akan memperlihatkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia pun menunjukkan wujud aslinya, yaitu siluman katak hijau. Kera Batu yang kini tidak memiliki kekuatan pun dibuat tak berdaya dan mencoba untuk mengembalikan kekuatan jiwa keranya. Xiao Liu yang melihat hal itu pun teringat saat ia mengajari Kera Batu trik Kage Bunshin-nya, di mana sumber kekuatan dari Kera Batu yaitu sorak-sorakan semangat sehingga akan membakar jiwa bertarungnya sekaligus membangkitkan jiwa kera yang berada di dalam dirinya.